뭐 좋은 거라고 죄를 똑같이 나눠? 난 방주잖아. 교사한 놈은 공주연이고. Sampurasun warga santuy, kumaha damang? Kembali lagi bersama saya, Gus the King of the Lelendean, yang akan melanjutkan alur cerita film Big Mouth yang semakin seru dan semakin bikin kalian semua larut di dalam alur cerita filmnya. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, link bisa dilihat di deskripsi. Ya, tanpa banyak baung, babi bu, cerot. Yuk langsung simak saja intronya Bang Poang. Jahitan popoean, antepkan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan, plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Boga duit na geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Cebong dan Dugen akhirnya bebas dengan jaminan sakit, sementara Jeho kembali di penjara akibat rencananya untuk mengaku di persidangan diketahui Cebong dan Dugen. Ia yang takut dengan Big Boss kemudian memohon perlindungan kepada Chunsik, tapi yang terjadi ia malah diikat di kursi. Untung saja Chang Ho datang bersama anak buahnya sebelum hal buruk terjadi. Tapi Chunsik tidak mau melepaskan Jeho begitu saja, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari. Dan inilah Big Mouth episode 7. 지금 뭐 하시는 거예요? 날 원망하지 말아라. 요거는 다 공지훈이가 시켜서 하는 일이니까. 공 대표가요? 응? 하느님의 품으로 가자. 움직이지 말고. 긴 말 안 할게요. 한지호 내놓고 조용히 해 사나세요. 그럴 순 없지. 나가 좋게 말할 때 너희들이 빠꾸야. 응? 야, 내려가려면은 나를 죽이고 가던가. Ternyata ini semua hanya akal-akalan Chang Ho. Ia membuat perkelahian yang mengakibatkan patung Bunda Maria pecah. Hal itu sengaja Chang Ho lakukan supaya Chang Ho bisa menggantikan dengan patung serupa yang di dalamnya telah ditanamkan CCTV agar Chang Ho bisa mencari tahu Big Boss, yang mana tempat tersebut Chang Ho gunakan untuk berkomunikasi dengan Big Boss. Selain itu juga untuk memprovokasi Jeho, di mana ia sebelumnya sengaja meminta Chunsik dan anak buahnya membocorkan informasi bahwa tukang icalana tuhnya itu bangga sapu icalana sing larisnya, anggap aja iklan. Lanjut, di mana ia sebelumnya sengaja meminta Chunsik dan anak buahnya membocorkan informasi bahwa Jeho akan mengaku di persidangan nanti kepada Cebong dan Dugen. Karena tugasnya kali ini sudah selesai, maka kini giliran Big Boss. 이제 네놈 차례야. 빅마우스. Di ruang kesehatan, Jeho yang telah diselamatkan diminta untuk mengungkapkan isi dari makalah Profesor Seo yang sebenarnya. Tapi nampaknya Jeho terlalu takut dan sepertinya ada seseorang yang lebih menakutkan daripada Ji-hun yang terlibat. 공지훈, 걔 아무것도 아니야. 걔보다 훨씬 무서운 사람들이 연관돼 있어. 백그라운드가 있다는 거네.
Chang Ho kemudian kembali mengirimkan pesan kepada Big Moss dengan harapan sosok Big Moss yang bertukar pesan dengannya akan tertangkap kamera CCTV. Setelah diperiksa, ternyata Jerry lah orang yang terlihat dalam rekaman tersebut. Seperti kita ketahui, Jerry adalah orang yang pertama mengakuinya sebagai Big Moss dan selalu berada di sisinya pada setiap kejadian, membuat Chang Ho yakin bahwa Jerry adalah Big Moss yang selama ini dia cari. Chang Ho pun kemudian memanggil Jerry dan membawanya ke tempat sepi untuk berbicara dengannya. Tapi di sini Jerry mengelak bahwa dirinya bukan Big Moss, dan setelah Chang Ho mengecek ulang rekamannya, ternyata rekaman tersebut telah diedit sehingga ada rekaman yang hilang. 30분이 사라졌다. 누군가에 의해 동영상이 편집됐다는 건데. Karena hal itu, Big Moss yang mengetahui bahwa Chang Ho mencoba untuk mencari identitas dirinya, memberikan peringatan kepada Chang Ho dengan mengirimkan bunga kepada Miho. Padahal saat itu yang mengetahui tentang kamera CCTV tersebut hanya 4 orang, yaitu Miho, Chang Ho, ayah mertua, dan Sun Tae. Jerry kemudian menyebut Chang Ho sebagai palsu dan menuntut untuk mengetahui siapa Big Moss yang sebenarnya. Tapi Chang Ho menyuruhnya menjauh jika dia tidak ingin hidupnya semakin hancur. 사람을 가지고 놀아요. 가짜 주제에 뭔 소원을 들어준다는 소리는 해가지고 희망고문 시키냐고요. 왜? 빅마우스 누군지 나한테만 알려줘요. 나 진짜 그 사람 만나야 돼요. 너 살고 싶으면 오늘 일 다 지워. Di lain tempat, ayah mertua dan Sun Tae menghubungi Miho yang berada di rumah sakit untuk mengabarkan bahwa mereka tidak dapat menemukan Hye-jin yang tampaknya sedang bersembunyi. Tiba-tiba saja Miho mendengar kode darurat dan bergegas ke ruangan pasien untuk memberikan pertolongan. Tapi ia dihentikan karena pasien tersebut adalah pasien anti resusitasi, sehingga hanya dibiarkan saja sampai modar. Miho mendengar bahwa pada perjanjian pasien anti resusitasi ada suatu rahasia yang menyebutkan bahwa pasien tersebut tidak diperbolehkan dilakukan autopsi dan harus dikremasi. Dengan kecurigaan tersebut, Miho berencana untuk mencuri sampel darah para pasien anti resusitasi dan meminta bantuan teman ayahnya di badan forensik untuk menguji sampel darah tersebut. Sayang aksinya kepergok Yuhi dan perawat lainnya, tapi mereka tidak menemukan apapun saat menggeledahnya. 별거 없는데요. Ternyata Miho keluar tanpa membawa sampel itu dan kembali mengambilnya di kamar mayat. Saat ia menaiki lift, tiba-tiba untung saja pintu terbuka dan ada wali kota di sana. Tapi sayangnya orang yang menyerang Miho lolos. Beruntung sampel darah itu masih berada di tangannya, sehingga Miho segera menyerahkan kepada ayahnya untuk diuji di badan forensik. Miho berharap sampel darah tersebut dapat menunjukkan motif pembunuhan Profesor Seo. Di tempat lain, jaksa Choi bertemu dengan para PIP dan Gong Ji-hoon. Mereka berbicara tentang strategi percobaan sampai Ji-hoon mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa tetua ingin mereka semua berkumpul di bioskop. Mereka bergabung dengan anggota forum NR lainnya, termasuk wali kota, istrinya, dan ketua di kursi roda.
Di teater, mereka menonton video tentang sejarah Guchon yang dibangun dari nol oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh ketua Kang Sunggeng. Ternyata semua orang yang menyaksikan video itu ternyata terhubung dengan orang-orang yang membangun Guchon kecuali Doha. Setelah video selesai ditayangkan, ketua memberi peringatan bahwa apa yang terjadi di Guchon bukan karena usaha mereka. Jadi jangan sampai ada yang berani bertindak di luar batas. Kemudian tetua mengatakan bahwa ia menginginkan seseorang penerus yang layak dapat meneruskan kejayaan Guchon. Ketika tetua, Johe, dan Doha meninggalkan ruangan tersebut, orang-orang yang tersisa membahas Elder yang akhir-akhir ini sering memanggil Johe. Tampaknya ini adalah pertanda kalau Doha akan mewarisi kekuasaan dari tetua. Kemudian, wali kota Choi mengeluarkan sebuah foto yang tampaknya satu keluarga. Foto itu juga hadir dalam video yang mereka tunjukkan. Jihon yang frustasi karena merasa dicampakkan oleh tetua menghabiskan waktunya untuk berkaraoke. Tak lama kemudian jaksa yang menangani kasus ketiga tersangka PIP datang dan menyarankan agar Jihun mengambil kembali uang investasi Lala Capital yang diambil Big Moss agar ia bisa kembali bergabung dengan tetua dengan rencana yang sudah ia persiapkan. 말씀해 주세요. 무슨 문제예요? 빅마우스 때문에 노친이한테 팽당하게 생겼어. 뭐 쌈박한 아이디어라도 있어? Tak lain rencana tersebut ialah merekrut Jerry yang merupakan orang terdekat dengan Big Moss dengan memanfaatkan adik Jerry dan juga tawaran kebebasan. Jerry pun menerimanya dengan senang hati dan mendapatkan tugas untuk mencampurkan sesuatu pada minuman Changho. 네 동생 이미 내 돈 다 받았어. 그 돈으로 네 피해자들하고 합의도 끝냈고. 그리고 내가 빅마우스를 왜 죽여? 내 돈 찾아야 되는데. 그냥 창자가 좀 꼬일 뿐이고. 응? Tak butuh waktu lama, seketika itu juga Changho merasakan nyeri beteng di perutnya. Sementara itu, Jerry yang sudah bebas, ia pun sadar telah melakukan sesuatu yang buruk. Terlebih lagi saat ia melihat sebuah ambulan datang ke penjara. Kebetulan saat itu Miho dan ayahnya datang sehingga Jerry mengajak mereka untuk mengejar ambulan tersebut yang ternyata tidak menuju ke rumah sakit. 형수님 안녕하세요. 저 기억하시죠? 아, 예, 안녕하세요. 출소하시는 거예요? 지금 저 구급차에 형님이 타고 계시거든요. 네? 그 갑자기 복통을 좀 일으켜서 일단 빨리 따라가시죠. 이제 빨리 가야 된다. 이게 무슨 일이야? 우회전하면 바로 병원인데 왜 저쪽으로 가지? 저쪽 응급실이 꽉 찼나? 잡아. 응급차를 세우라고? 저쪽엔 큰 병원 없어, 빨리. Salah seorang petugas mengambil sidik jari Changho yang sedang tak sadarkan diri dan mengirimkannya kepada Jihun. Miho yang bertugas sebagai perawat pun diperbolehkan untuk menjenguknya. Saat mereka berbincang, Changho pesimis bahwa mereka akan kembali seperti dulu menjalani hidup seperti sedia kala. Miho pun menyemangati suaminya agar Changho kuat dan memberikannya pelukan. Esok harinya, sekembalinya Changho dari rumah sakit, ia menyadari bahwa dirinya tidak sedang menuju ke penjara dan tiba-tiba 교도소 가는 길이 아니다. Ya, Changho dibius oleh petugas dan dibawa ke menuju rumah sakit mental. Big Moss sepertinya masih selalu selangkah lebih maju ya. Dan apakah Changho masih mencurigai Jerry sebagai Big Moss yang sebenarnya? Ataukah Jerry akan mati atau modar?
Episode selanjutnya akan semakin menegangkan ya guys, karena Chang Ho akan berusaha menemukan Big Boss meski tahu resikonya adalah sangat berat. 거짓을 숨기는 가장 완벽한 곳이 어딘 줄 알아? 넌 누구야? 서 교수 논문 내가 갖고 있어요. 이제 내가 왔으니까 미호는 걱정 안 해도 돼. 미안해요, 형. 제리가 빅마우스 정체를 알고 있었습니다. Nangkep nasib anting bersambung isukan papendak deui. Yo.